Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerusakan tanah adalah masalah serius bagi pekebun dan petani. Ini dapat disebabkan oleh erosi, penggunaan pestisida dan pupuk berlebihan, deforestasi, alih fungsi lahan, dan pengelolaan yang tidak berkelanjutan. Penggunaan bahan kimia untuk memperbaiki tanah umumnya tidak disarankan secara berlebihan, meskipun beberapa bahan kimia tertentu dapat digunakan secara bijak untuk tujuan spesifik seperti menetralkan pH tanah. Namun, dampak negatif pupuk kimia berlebihan dapat menyebabkan masalah seperti dehidrasi tanah, hilangnya keanekaragaman hayati mikroba tanah, dan penumpukan garam beracun. Untuk memperbaiki tanah jangka panjang, disarankan menggunakan bahan organik dan praktik pertanian berkelanjutan lainnya yang dapat meningkatkan kesehatan tanah secara keseluruhan, baik fisik, kimia, maupun biologis. Biokar adalah salah satu bahan organik yang dapat menjadi solusi memperbaiki kualitas fisik, kimia, dan biologis tanah. Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe. Terima kasih. Apa itu biokar? Biokar adalah bentuk karbon yang sangat stabil, dihasilkan melalui pembakaran tidak sempurna dari biomasa atau limbah organik seperti sekam padi, tempurung kelapa, ranting kayu, tongkol jagung, kulit kakao, dan lain sebagainya. Ini bukanlah hal yang baru. Faktanya, biokar telah digunakan selama berabad-abad dalam pertanian dan dalam pengolahan tanah. Diyakini berasal dari hutan hujan Amazon sebagai bagian dari praktik pertanian tradisional yang melibatkan penambahan arang ke tanah untuk meningkatkan kesuburan dan struktur pada tanah. Saat ini, biokar semakin populer karena kemampuannya menyimpan karbon dan meningkatkan hasil panen. Untuk membuat biokar secara sederhana di rumah sangat mudah. Kumpulkan bahan organik kering, buat lubang di tanah, atau siapkan wadah pembakaran seperti drum. Masukkan bahan organik tersebut ke lubang, lalu bakar. Perhatikan asap yang keluar. Awalnya akan putih, lalu berubah menjadi kuning karena resin dan gula terbakar. Dan saat asap berubah menjadi abu-abu, segera tutup dengan tanah atau siram dengan air untuk memadamkan api. Ini menghentikan pembakaran menjadi abu biasa dan mengubahnya menjadi arang atau biokar. Setelah dingin, gali biokar yang sudah terbentuk dari dalam tanah atau keluarkan dari wadah. Jemur biokar hingga kering, lalu simpan dalam wadah tertutup di tempat yang sejuk dan kering. Catatan tambahan, metode ini menghasilkan asap yang cukup banyak, jadi lakukan di area yang jauh dari perumahan atau di tanah yang lapang. Bagaimana biokar mengatasi masalah tanah? Yang pertama, dengan meningkatkan sifat fisik tanah. Biokar memiliki struktur pori yang dapat meningkatkan porositas tanah sehingga membantu tanah menahan air dan unsur hara mencegahnya hilang dari tanah, serta membentuk agregat tanah yang stabil di mana biokar membuat saluran dan ruang untuk aliran udara dan air sehingga meningkatkan kemampuan infiltrasi air dan pertukaran gas. Yang kedua, meningkatkan kesuburan tanah. Di sini biokar berperan meningkatkan pH. Biokar dapat menaikkan pH tanah terutama pada tanah asam sehingga membuat nutrisi penting seperti fosfor dan kalium lebih tersedia bagi tanaman. Lalu, biokar juga mampu menyimpan nutrisi. Struktur pori biokar juga berfungsi sebagai penahan nutrisi, mencegah hilangnya unsur hara akibat pencucian, dan menyediakan pasokan yang stabil untuk tanaman. Biokar pun meningkatkan aktivitas mikroba, di mana biokar menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pertumbuhan mikroba tanah yang penting dalam siklus nutrisi dan meningkatkan kesehatan tanah. Manfaat yang ketiga, mitigasi perubahan iklim. Biokar merupakan bentuk stabil dari karbon yang terperangkap dalam tanah untuk jangka waktu yang lama, menyerap karbon dari atmosfer, dan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan mengubah sampah organik menjadi biokar, proses dekomposisi yang menghasilkan metana dapat dicegah. Selain itu, biokar dapat mengurangi emisi di nitrogen oksida dari lahan pertanian. Manfaat yang terakhir, remediasi tanah tercemar. Di sini, biokar juga dapat membantu menstabilkan logam berat dan polutan lainnya dalam tanah, menjadikannya solusi yang efektif untuk memulihkan lahan yang tercemar. Cara aplikasi biokar. Yang pertama, sebagai pupuk organik cair. Untuk membuat pupuk organik cair atau POC dengan biokar, kita perlu mengisi daya dengan menambahkan kompos atau pupuk kandang. Perlu diingat, biokar sendiri bukanlah pupuk, melainkan pembenah tanah. Fungsinya adalah meningkatkan kapasitas tanah untuk menyimpan dan menyediakan nutrisi bagi tanaman. Tumbuk biokar menjadi serpihan kecil, masukkan ke wadah yang telah disiapkan. Masukkan juga pupuk kandang atau kompos dengan jumlah yang sama dengan biokar, isi wadah hingga 1,5 bagian dan tambahkan air.
Air yang disarankan adalah air hujan, air sumur, atau air kolam. Air PDAM tidak disarankan karena mengandung klorin yang membahayakan mikroba bermanfaat. Jika ingin menggunakan air PDAM, diamkan dulu selama 24 jam, biarkan air mengendap di udara terbuka. Klorin adalah gas yang akan menguap atau hilang dari air seiring waktu ketika terpapar udara. Setelah ember penuh, aduk larutan agar tercampur dengan baik, pastikan semuanya tercampur merata. Lalu tutup wadah dengan longgar untuk memungkinkan aliran udara, rendam selama setidaknya 7-10 hari. Pupuk cair biokar perlu didiamkan beberapa hari untuk proses pengisian atau aktivasi, di mana nutrisi dari bahan organik seperti urin atau pupuk kandang yang kita masukkan akan terserap dan terperangkap di dalam pori-pori biokar yang memiliki luas permukaan tinggi. Proses ini meningkatkan efisiensi biokar sebagai pembawa nutrisi, mencegah hilangnya nutrisi dari tanah akibat angin atau air, dan membuatnya lebih efektif untuk menyediakan nutrisi bagi tanaman secara berkelanjutan. Setelah 7 hari, buka tutup wadah dan aduk larutan. Saat akan diaplikasikan, encerkan terlebih dahulu larutan dengan perbandingan 1:10, di mana 1 bagian POC dan 10 bagian adalah air. Ini dilakukan karena konsentrasinya masih terlalu tinggi yang dapat menyebabkan fitotoksik atau keracunan pada tanaman dan menghambat pertumbuhan. Gunakan larutan encer tersebut untuk menyiram tanaman kita. Waktu yang tepat untuk penyiraman POC adalah pada pagi hari sebelum jam 9 pagi atau sore hari setelah jam 4 sore. Hindari aplikasi POC saat matahari terik untuk mencegah penguapan cepat, serta jangan di dekat waktu hujan agar POC tidak langsung tercuci. Pupuk organik cair biokar ini sangat efektif saat tanaman sedang dalam fase pertumbuhan vegetatif atau aktif membentuk daun, batang, dan akar. Aplikasi biokar yang berikutnya adalah pencampuran ke dalam tanah. Jika biokar digunakan sebagai amandemen tanah, kita harus memasukkan biokar ke dalam zona akar tanaman atau bagian tanah di sekitar akar tanaman sedalam 10 hingga 15 cm. Dengan cara ini, kita akan memaksimalkan kemampuan biokar yang luar biasa untuk menahan air, mempertahankan nutrisi, dan menjadi tempat perkembangbiakan organisme tanah yang bermanfaat. Memasukkan biokar ke dalam tanah juga meminimalkan kemungkinan biokar terganggu, kering, atau tertiup angin. Dosis dengan skala kecil atau pekebun rumahan, aturannya adalah 10% dari volume tanah atau 10% dari campuran media tanam jika menggunakan pot. Dosis untuk pertanian dan kebun skala besar adalah 5-15 ton per hektar are. Dosis ini umum digunakan untuk meningkatkan kandungan bahan organik tanah pertanian atau perkebunan. Saat akan mengaplikasikan biokar, basahi dulu biokar untuk meminimalkan debu sehingga membantu mengurangi resiko masalah pernafasan. Lalu, kombinasikan juga dengan pupuk organik. Penggunaan biokar bersama pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang dapat meningkatkan efektivitasnya secara signifikan karena pupuk organik memberikan nutrisi sementara biokar meningkatkan kemampuan tanah untuk menyimpannya. Ini karena biokar tidak menyediakan nutrisi esensial secara langsung seperti pupuk. Selain itu, aplikasi biokar murni tanpa pemupukan tambahan dapat menurunkan pertumbuhan dan produksi tanaman. Waktu yang tepat untuk pemberian biokar adalah saat persiapan lahan. Setelah diaplikasikan dan dicampur dengan tanah, ada baiknya biokar diinkubasi selama beberapa minggu sebelum penanaman untuk memberikan waktu adaptasi. Selain biokar dicampur langsung dengan tanah, kita juga dapat mengaplikasikannya dengan menguburkannya di permukaan tanah. Kubur di dekat zona akar tanaman, seperti pada jarak 5 cm dari lubang tanam, atau kita dapat memasukkan biokar ke dalam lubang tanam bersamaan saat pindah tanam. Aplikasi yang terakhir adalah sebagai bahan campuran kompos atau pupuk kandang. Biokar di sini bertindak sebagai agen pengisi untuk menciptakan ruang udara bebas. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang ideal bagi mikroorganisme dalam kompos untuk berkembang baik sehingga mempercepat proses pengomposan. Faktanya, sebuah penelitian menemukan bahwa menambahkan 3% biokar dapat meningkatkan kecepatan pembuatan kompos hingga 20%. Penggunaan biokar dalam kompos juga memiliki manfaat lain. Selain mempercepat proses pengomposan, biokar dapat mengurangi bau yang dikeluarkan dari kompos dan mempercepat pematangan kompos. Biokar juga dapat mengurangi kebocoran nutrisi dari kompos, di mana permukaan biokar bermuatan negatif yang membantunya mempertahankan kalium, kalsium, dan magnesium. Saat menggunakan biokar dalam kompos, penting untuk memastikan bahwa biokar ditambahkan dalam proporsi yang tepat, umumnya 2-4% dari berat kompos. Jangan menambahkan biokar terlalu banyak karena bisa membuat kompos menjadi terlalu kering atau terlalu asam.
Jika ingin tahu cara membuat aram sekam, manfaatnya untuk tanah dan tanaman, dan bagaimana aplikasinya, klik video pada kiri layar. Jika penasaran apa itu asam humat, klik video pada kanan layar dan dapatkan informasi terkait manfaat dan 3 cara membuatnya sendiri di rumah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.